Dengan penuh rasa sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-17 setelah Trinitatis 1 Oktober 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, tekun melakukan kehendak Allah. Kita memasuki ibadah dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 dan 2. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu, tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu, ladang gunung lembah hijau suara ombak menderu, marga satwa pun bermazmur memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku yang
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 424 ayat 2 dan ayat 4. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu Juru Selamatku. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuni-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 437 ayat 1. Perubahan aja di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan epistel pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal 4 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat 27. Kita membacanya secara responsoria. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian nomor 262 ayat 2 dan ayat 5. Diriku untuk mampu
seperti rambutku, tetap memuji-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom bagi kita semuanya. Kita dengarkan warta pada minggu hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan memberkati. Yang pertama, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2023, bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Hari Stephen Sirait, Ibu Puspa Dewi Wijaya Boru Manurung, beserta 3 orang anak, 2 putra, 1 putri. Pindah dari HKBP Tembilahan, Resort Tembilahan, alamat Jalan Bambu Kuning 2, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Yang berikut warta pemberkatan nikah. Yang pertama, warta kedua. Akan menerima berkat nikah Eko Surya Dinata Panggabean, putra dari Bapak Manahan Panggabean, Ibu Magdalena Boru Simanjuntak, alamat Jalan Mahang Pandau, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Esra Boru Haryanja, putri dari Bapak Manser Haryanja, Ibu Rumintang Boru Tambunan, alamat Jalan Mahang Pandau, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023 di ruang konsistori, masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Hendra Rianto Hutagalung, putra dari Bapak Halason Hutagalung, Ibu Herti Boru Panggabean, alamat Jalan Pala 5, Sektor Arengga Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan
Sarah Helen Tina Boru Situmorang, putri dari Bapak Mariun Situmorang, Ibu Rosmani Boru Sihombing, alamat Jalan Harmonis nomor 10, Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Yang berikut jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023 telah meninggal dunia Bapak Daniel Abridun Simangunsong, tutup usia 56 tahun, suami dari Ibu Herlina Maharani Boru Manurung, alamat Perumahan Duta Mas, Sektor Pandau Permai. Yang berikut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Ibu Opu Esther Sregar Ani Boru Marpaung, tutup umur 79 tahun, alamat Jalan Kutilang nomor 19, Sektor Padang Bulan 3. Minggu hari ini tanggal 1 Oktober 2023 diadakan kebaktian di rumah duka masuk pukul 9.30 WIB, dipimpin oleh Inang Bibelfro Mas Rio Sinaga. Tuhan kiranya menghibur seluruh keluarga yang berduka. Yang berikut memasuki konsistori gereja. Diberitahukan kepada Parhalado, panitia pembangunan dan jemaat yang beribadah pada pukul 11 WIB untuk mengikuti acara memasuki konsistori yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini tanggal 1 Oktober tahun 2023 pukul 10.30 WIB bertempat di depan konsistori. Yang berikut program pembangunan konsistori dan selasar gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga B Sibuea Inang Boru Tajulu dari Sektor Padang Bulan 2. 1 buah termos air isi kapasitas 14 liter merek Akebono untuk konsistori baru. Yang kedua dari keluarga Panuturi Pardede dari Sektor Padang Bulan 2. 1 buah termos air kapasitas 13,8 liter merek Delfonta untuk konsistori baru. Majelis gereja dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Yang berikut dana pembelian mobil Huria. Pada minggu hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2023 kita akan mengumpulkan persembahan sokongan dana pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp177.356.996 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Suara koinonia yang pertama, rapat panitia Pesta Gotilon, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dan pesta penggalangan dana pembangunan. Diberitahukan kepada semua panitia Pesta Gotilon tahun 2023, puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 dan pesta penggalangan dana pembangunan HKBP Pekanbaru agar mengikuti rapat membicarakan tentang program pesta
Setelah selesai Minggu siang pukul 11 WIB bertempat di konsistori baru. Yang berikut senam lansia. Pada hari Selasa 3 Oktober tahun 2023, senam osteoporosis pukul 7 WIB untuk lansia di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna merah. Yang berikut tumpak untuk distrik 22 Riau. Pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 8 Oktober tahun 2023, kita akan menyerahkan tumpak untuk membantu operasional dan program kerja dan anggaran HKBP Distrik 22 Riau tahun 2023 melalui amplop bersamaan dengan persembahan kedua. Yang berikut PHD Paropuan Huria. Pada hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023 diadakan PHD Seksi Paropuan Huria masuk pukul 15 WIB. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor Padang Bulan 2. Diharapkan kehadiran seluruh Paropuan Huria kita mengikuti PHD tersebut. Yang berikut sosialisasi layanan pembuatan paspor. Gereja kita akan mengadakan sosialisasi layanan pembuatan paspor bekerjasama dengan Bapak Fajar Lase, yaitu staf khusus Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 bertempat Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru pukul 9 WIB. Diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Bagi jemaat yang ingin membuat paspor dengan syarat sebagai berikut: fotokopi KTP 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, fotokopi akta lahir atau ijazah atau akte nikah. Untuk jemaat yang di bawah umur, fotokopi KTP kedua orang tua 1 lembar, fotokopi akte lahir anak 1 lembar, fotokopi akte nikah orang tua 1 lembar, fotokopi KK 1 lembar, beserta materai bernilai atau bernominal Rp10.000. Layanan isi paspor, pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor dan terbuka untuk umum. Harga paspor untuk elektronik paspor seharga Rp650.000 dan untuk paspor biasa seharga Rp350.000. Batas penyerahan berkas pada hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 pukul 10 WIB dan dapat menghubungi Sintua H. Marbun Esos nomor HP tertera, calon Sintua Mary Christine P. Borlum Banturuan SPD nomor HP tertera, dan juga Lita Boru Sregar nomor HP tertera. Yang berikut suara diakonia. 1. Seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 akan diadakan kegiatan donor darah dan screening PTM atau penyakit tidak menular di gedung konsistori lama mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 13 WIB. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan donor darah tersebut. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 1. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu
aku berlindung. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat melalui website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 788 ayat 1. Bersukacitalah kamu, dan kita menyampaikan persembahan kita. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah
bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita, sabarlah dalam derita. Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam doa. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Bersukacitalah kamu di dalam pengharapanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salut namanginang. Selamat hari Minggu. Buhadu baritamu namanginang sehat dua masudi. Luar biasa teh. Totong matutu hita di bagasan hai pason lang sengoni akaruas ni huria tong nama dohoti live streaming di Tikion, nama dohoti kebaktian permingguan di Bagas Tabe, totong matutu manginang di bagasan
padonganion di bagasan hagi pason nasihat tuhatta matutu hita lamangulaon akka ulauta atau ngamanginang tabuka ma bibelta, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita ini, tertulis dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak sekali tantangan, rintangan yang kita hadapi di perjalanan kehidupan kita ini. Ada begitu banyak pergumulan yang sering terjadi di setiap perjalanan kehidupan kita. Terkadang yang membuat kita itu terjatuh, membuat kita itu tidak semangat ketika perjalanan kehidupan kita ini begitu sulit, begitu rumit di dalam kehidupan kita ini. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang menguatkan kita, firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kita di setiap perjalanan kehidupan kita pada saat ini, supaya kita terus bersabar di dalam menjalani kehidupan kita ini. Walaupun begitu banyak tantangan, walau begitu banyak penderitaan, walau begitu banyak rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita supaya kita terus bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kita harus bersabar dan meneguhkan hati kita supaya kita tidak putus asa. Asa unang madili kita. Setiap orang memiliki penderitaannya sendiri. Setiap orang memiliki bermacam-macam penderitaan yang sedang menjadi pergumulan baginya. Itulah sebabnya Yakobus hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menyampaikan pengajaran kepada kita agar boleh sabar dalam menghadapi penderitaan. Maka sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini harus
dihadapi dengan penuh kesabaran. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Sering sekali kita menghadapi masalah ketika seseorang itu datang kepada kita, pasti dia memberi nasihat, sabar ya. Ketika ada seseorang sakit, orang itu datang menjenguk kita, dia mengatakan sabar ya. Ketika menjalani musibah, orang datang mengunjungi kita, dia pasti bilang sabar ya. Artinya hidup kita ini sangat membutuhkan kesabaran. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita ini, membutuhkan kesabaran, dan di dalam kesabaran itu ada prosesnya. Dan di dalam sebuah proses dalam kehidupan kita ini pasti melatih kesabaran kita ini. Maka sadarkah kita ketika kita menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, bahwa sebenarnya kita sedang diproses Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita ini yang penuh tantangan, yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan pergumulan, sebenarnya Tuhan ingin memproses dalam kehidupan kita ini. Tuhan sedang memproses. Pada saat proses itu kita berjalan dengan baik, maka proses itu membutuhkan kesabaran dan sekaligus menghasilkan yang baik. Maka proses itu membutuhkan kesabaran. Namun ketika zaman menginginkan segala sesuatu untuk serba cepat, maka kesabaran itu menjadi sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan. Maka kesabaran itu tidak lagi dihargai ketika zaman ini membutuhkan serba cepat, sehingga kesabaran itu sering hilang di dalam diri kita. Bagaimana ketika ada suatu antrian, apalagi antrian di pom bensin, terkadang orang yang di belakang kita tidak sabaran, pengen cepat semuanya, waktu diklakson titit. Banyak orang yang tidak lagi membutuhkan kesabaran dalam kehidupannya. Padahal sebenarnya kesabaran itu sebuah kekuatan. Padahal sebenarnya kesabaran itu sebuah kesanggupan untuk menanggung penderitaan yang ada dalam kehidupan kita ini. Kita sabar karena kita tahu Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Kita sabar karena kita tahu bahwa Tuhan memampukan kita untuk menjalani penderitaan yang kita hadapi. Hanya setiap orang yang percaya dapat dengan tekun melakukan kehendak Allah. Hanya setiap orang yang percaya dapat melakukan dengan tekun kehendak Allah. Maka kata kunci dalam menghadapi penderitaan itu adalah bersabar. Bersabarlah di dalam penderitaan itu. Maka di dalam kebenaran Tuhan ini pada minggu ini, di mana Yakobus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang yang tertindas pada saat itu. Kalau kita lihat, kita baca mulai pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Pertama sekali Yakobus menegur orang-orang kaya, yang mana mereka mempergunakan kekayaan mereka bukan untuk menopang, bukan untuk membantu, bukan untuk menolong orang yang tertindas, bukan untuk menolong orang yang miskin, tetapi justru mereka mempergunakan kekayaan yang mereka miliki itu untuk menindas dan merendahkan orang lain. Maka Yakobus mengingatkan mereka sudah miskin, menderita lagi,
mereka sudah semakin menderita, dibuat lagi semakin menderita. Orang yang miskin sudah semakin ditindas, dibuat oleh orang kaya ini lagi ditindas. Maka Yakobus juga secara umum ingin menguatkan ke-12 suku yang ada di perantauan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa ke-12 suku di perantauan itu tentu mengalami banyak bentuk tantangan. Bagaimana kita di perantauan ini ingin mencari pekerjaan yang begitu berat, maka ke-12 suku bangsa Israel yang di perantauan itu juga begitu banyak tantangan rintangan yang mereka hadapi, tetapi sesama mereka juga ada internal pergumulan, ada pergumulan, sehingga Yakobus juga mengingatkan mereka apa pergumulan secara internal mereka, pergumulan iman yang harus dilalui mereka, bahwa sesama mereka juga tidak ada lagi kasih. Sesama mereka dadong betutu holong akan adong di perantauan hati hai. Bohado tutu akan apa ngaraton begitu sakitnya ketika kita merantau. Tidak ada memiliki jaminan kehidupan, pekerjaan juga sangat sulit. Mereka itu hadapi. Tetapi bagaimana kehidupan orang-orang saudara-saudara mereka yang terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, justru mereka tidak memperhatikannya. Bahkan justru mereka merendahkannya. Orang kaya itu menimbun untuk dirinya sendiri. Tidak ada kasih sesama di antara mereka. Berkat yang mereka terima itu, kekayaan yang mereka terima itu tidak digunakan secara benar. Justru digunakan untuk melawan Allah. Kenapa saya katakan untuk melawan Allah? Karena tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi kasih di sekitaran mereka. Tidak ada lagi kasih kepada orang-orang mereka, sesama mereka. Maka sembari itu juga Yakobus mengingatkan orang-orang kaya. Maka Yakobus juga menghibur dan menguatkan orang-orang miskin pada saat itu. Bagaimana Yakobus menguatkan orang-orang miskin ini juga, orang-orang yang tertindas ini, orang-orang yang menderita ini. Apa yang dikatakan Yakobus dalam nats ini? Dia katakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lalu muncul pertanyaan dalam kehidupan mereka. Kapan Tuhan itu datang? Kapan kami harus bersabar? Kapan kami harus berdiam di dalam penderitaan ini? Kapan kami harus bersabar di dalam pergumulan ini? Di dalam tertindas ini? Di dalam persoalan hidup ini? Tetapi Yakobus jelas mengatakan sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan. Artinya mereka diajak untuk tetap bersabar menghadapi segala penderitaan sampai ketentuan Tuhan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka Tuhan yang menentukan. Sampai kedatangan Tuhan. Kesabaran yang dimiliki orang-orang percaya, yaitu kesabaran yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana kesabaran di dalam Tuhan itu? Bukan kesabaran sesaat, tetapi kesabaran dalam Tuhan itu harus sampai kepada kedatangan Tuhan. Maka Yakobus mengibaratkan, menganalogikan ibarat seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari hasil pertaniannya. Dia harus bersabar pada musim gugur dan pada musim semi. Walaupun tenggang waktunya begitu jauh, walaupun tenggang waktunya begitu panjang, tetapi seorang petani itu merindukan untuk menerima panen.
hasil panen yang dia tanamkan. Maka kesabaran itu juga akan meneguhkan iman setiap orang yang percaya. Kesabaran itu juga tidak hanya sesaat, namun dengan sebuah keyakinan kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu, maka jangan berhenti bersabar. Maka di dalam sebuah kesabaran itu ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Pengharapan akan pertolongan Tuhan. Di dalam kesabaran juga itu ada pengharapan akan kebaikan Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya bahwa kesabaran tanpa batas adalah kesabaran yang harus dimiliki setiap orang. Terkadang kita menghadapi pergumulan, ada dari kita mengatakan, "Arong lo ngamang batas ni kesabaran ni. Alai molo kesabaran di bagasan di bata." Kesabaran tanpa batas, kesabaran tanpa berhenti. Walau kita sering mendengarkan ungkapan sabar itu ada batasnya, namun di sini firman Tuhan mengingatkan kita harus bersabar tanpa batas. Maka setiap orang percaya dituntut untuk percaya dan bersabar kepadanya. Dan kesabaran itu akan selalu diuji seiring perjalanan waktu kehidupan kita. Dan yang pasti, orang yang bersabar sampai pada kesudahannya, orang tersebut memperoleh apa ia nantikan. Ini yang begitu menarik dalam kehidupan kita ini. Ketika kita bersabar sampai kedatangan Tuhan yang telah ditentukan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka ia nanti akan memperoleh dari Tuhan. Maka di ayat 9 juga dikatakan, supaya janganlah bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan sendiri. Terkadang memang ketika penderitaan datang, terkadang memang ketika kemelut datang, ketika hati kita ini sangat sesak, merasa pertolongan Tuhan tak kunjung datang, di sini kita terkadang bersungut-sungut. Di sini kita terkadang saling menyalahkan. Justru sikap sungut-sungut kita ini manginang tidak memberikan solusi. Ingatlah, ketika kita menyalahkan diri kita bersungut-sungut, penderitaan itu datang, seolah-olah tak kunjung datang pertolongan Tuhan, maka di sini juga sumber malapetaka. Tetapi ingatlah, pertolongan Tuhan itu akan tiba pada waktunya. Demikian halnya dalam kehidupan kita ini. Setiap menghadapi dalam penderitaan dalam kehidupan kita ini, jangan saling menyalahkan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Bagaimana juga nas ini mengingatkan para nabi, bagaimana Ayub yang menderita, yang sengsara, dia dijauhi oleh orang terdekatnya, hartanya habis, sakit penyakit melanda dalam kehidupannya, bahkan keluarga juga diambil oleh Tuhan. Tetapi Ayub itu sangat bersabar, karena dia teguh di dalam penderitaannya. Justru Ayub diberkati Tuhan, hartanya semakin berlipat ganda. Karena apa? Karena ada pengharapan. Hal ini juga harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lihat kehidupan Ayub, hasil dari tindakan-tindakan Allah di dalam kehidupan Ayub itu, bahwa di dalam kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikannya dengan penuh kemurahannya. Demikian juga dalam kehidupan kita ini, Allah itu memperhatikan umatnya. Allah itu memelihara kehidupan umatnya. Walaupun penderitaan kita hadapi,
Tetapi tanpa kehilangan percaya kita menginang bahwa Tuhan itu selalu menjaga dan memelihara umatnya ketika kita bertekun di dalam Tuhan. Maka apa yang boleh kita ambil dari khotbah ini di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama, di dalam kesabaran itu kita harus menunjukkan ketekunan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kesabaran itu kita harus menunjukkan ketekunan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kesabaran itu buah dari ketekunan kita. Di dalam kesabaran itu ada pekerjaan Tuhan yang menyenangkan. Walaupun kita sengsara, walaupun kita ibaratnya ditindas dalam kehidupan kita ini, seolah-olah lagi tidak ada lagi memiliki pengharapan, tetapi ingatlah dan percayalah bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah itu memperhatikan kita di dalam setiap kehidupan kita ini. Ketika kita tekun melakukan kehendak Allah, Allah itu senantiasa menopang kita. Allah itu senantiasa memampukan kita untuk melakukan melalui penderitaan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kamu rasakan hari ini menginang, apa yang kamu alami hari ini menginang, itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Ingatlah, apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu alami dalam kehidupanmu, penderitaan datang, tantangan yang kamu hadapi, sakit penyakit ada dalam kehidupanmu. Di dalam sikap kesabaran kita itu, maka di situ kebenaran akan Tuhan selalu kita lakukan, melakukan firman Tuhan, kehendak Allah. Tuhan menopang dan memperhatikan, memelihara umatnya. Dan yang kedua, bersabarlah dan tetap percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka hidupi firman Tuhan hari ini, hidupi firman Tuhan setiap waktu, karena ada upah orang yang selalu melakukan kehendak Allah, orang yang selalu melakukan kesabaran di dalam kehidupannya. Jangan pernah hilang pengharapan ketika kita menghadapi penderitaan itu. Bersabarlah ketika penderitaan itu ada, sebab Tuhan sedang menyediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Itu yang mengenang. Bersabarlah sebab Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, Tuhan itu penyayang dan Tuhan itu belas kasihan. Ini ayat yang terakhir. Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Maka semangat kita untuk menghadapi tantangan penderitaan yang ada dalam kehidupan kita ini, bahwa Tuhan itu penyayang, bahwa Tuhan itu berbelas kasihan di dalam kehidupan kita ini. Inilah semangat kita, inilah kabar sukacita kita ketika kita menghadapi penderitaan yang ada dalam kehidupan kita ini. Ini kabar baiknya, bahwa Tuhan itu penyayang, bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Ingatlah, ketika masih ada Tuhan, maka masih ada pengharapan. Masih ada Tuhan, maka di situ juga masih ada kekuatan. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Odo bang nama celabok di perdalanan ningluton molo taulahon lomoni rohani debata jalana parpudia manginang parbueni hapor setedo nabengit manaon. Parbueni hapor setedo manginang nabengit manaon. Jala ido tutu molo benget hita manaon akan naporsuk si taunot tadi perjalanan ninguluton. Maka di situ kita bertekunlah di dalam doa. Halak na benget manaon, idu halak na manotong martangi yang tu debata. Tanpa doa kita tidak akan bisa tekun
dalam melakukan kehendak Tuhan. Ingatlah, tanpa doa kita tidak akan bisa bertekun melakukan kehendak Tuhan. Maka janganlah tekun melakukan kehendak dirimu sendiri, tetapi tekunlah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ngoliate Tuhan, disaluhuna padongan yommu di ngulu nami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita di dalam kehidupan kami ini, sebab Engkau menguatkan kami, sebab Engkau mengajari kami, supaya kami bertekun untuk melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, Firman-Mu sungguh meneguhkan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan persoalan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga juga. Baik melalui secara ekonomi tengah-tengah keluarga. Terkadang itu menimbulkan persoalan yang membuat kami ragu akan kasih belas kasihan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan penyayang dalam kehidupan kami ini. Engkau menopang dan menolong kami. Maka firman mengingatkan kami saat ini Tuhan, supaya kami tetap melakukan kehendak Tuhan, bertekun di dalam Engkau, bersabar sampai kedatangan Tuhan, dan itu yang Engkau tentukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Maka kuatkan kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di setiap langkah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menopang mereka, menolong mereka, memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka Tuhan dapat mencukupi apa di tengah-tengah kehidupan mereka, kebutuhan mereka. Tuhanlah juga mencukupkannya. Melalui pekerjaan tangan mereka Tuhan, bisa menjadi saluran berkat, dan nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan, buat para hamba-Mu, khususnya penatua, para halado gereja-Mu HKBP Pekanbaru ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga mereka, supaya mereka semakin bersuka cita di dalam pengharapan untuk melayani Engkau. Kuatkan para hamba-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, acara segala program gereja-Mu HKBP Pekanbaru ini, khususnya di dalam pembangunan gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga mencukupkannya di setiap kebutuhan gereja-Mu ini, supaya kami juga Tuhan semakin memuji memuliakan nama-Mu di setiap langkah kehidupan kami ini. Maka seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 376 ayat yang pertama hingga berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Pintu diketuk, siapakah
dengarlah suara Tuhan. Bukalah, membawa sejahtera. Bukalah, terimalah di hatimu, dan bahagia hidupmu sampai selama-lamanya. Terimalah, jangan abaikan Tuhan. Bukalah, Dia sahabat yang baik. Bukalah, dosamu diampuni, hatimu sejahtera, dibimbingnya jiwamu ke surga. Dengar pintu diketuk, siapakah dia? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bukalah, buka pintu hatimu, sambut Dia Rajamu, Yesus Kristus Tuhanmu. Bukalah, Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. serahkan Padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita.